Apa yang kamu pikirkan saat pertama kali mendengar kata agama? Tuhan? Surga dan neraka? Ibadah? Yap, agama adalah ekspresi iman atau kepercayaan yang diyakini sebagai kebenaran. Ia adalah bagian hidup manusia yang sangat pribadi. Di dalam agama ada keintiman yang dalam sekali antara manusia dan Tuhan. Wujud ekspresi keimanan tersebut tampak ketika seseorang menyikapi suatu kejadian, bagaimana cara ia memperlakukan orang lain, dan bagaimana cara ia berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Hal inilah yang sering kita kenal dengan kata religiusitas, yakni suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya. Setiap umat beragama di negara berbeda dipengaruhi oleh pengetahuan, moral, hukum, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Tentu, tingkat religiusitasnya berbeda pula. Nah, seperti apa sih perbedaan budaya religiusitas antara masyarakat Indonesia dan Amerika? Mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya, untuk mengenal budaya religiusitas secara mendalam, kita akan masuk ke definisi budaya religiusitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran, adat istiadat, sesuatu yang berkembang, atau sesuatu yang menjadi kebiasaan. Sedangkan religiusitas berarti kesalihan, pengabdian besar kepada agama. Jadi, budaya religiusitas adalah suatu cara berpikir dan cara bertindak seseorang yang didasarkan atas nilai-nilai religius atau nilai keberagamaan. Bagaimana sih proses terbentuknya budaya religiusitas tersebut? Proses terbentuknya budaya religiusitas secara umum dapat terbentuk melalui preskriptif dan melalui learning process atau solusi terhadap suatu masalah. Preskriptif adalah pembentukan atau terbentuknya budaya religius melalui penuturan, peniruan, penganutan, dan penaatan suatu skenario atau tradisi perintah dari atas atau dari luar pelaku budaya yang bersangkutan. Sedangkan learning process adalah pembentukan budaya secara terprogram. Pola ini bermula dari dalam diri pelaku budaya dan suatu kebenaran, keyakinan, anggapan dasar, atau dasar yang dipegang teguh sebagai pendirian dan diaktualisasikan menjadi kenyataan melalui sikap dan perilaku. Kebenaran itu diperoleh melalui pengalaman atau pengkajian trial and error, dan pembuktiannya adalah peragaan pendiriannya tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu masuknya agama ke Indonesia. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Ideologi ini adalah kompromi antara gagasan negara Islam dengan negara sekuler. Sejumlah agama di Indonesia sangat berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi, dan budaya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, negara secara resmi hanya mengakui 6 agama saja, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang masuknya agama ke Amerika. Sebagai negara imigran yang multi-etnis dan multikultural, Amerika Serikat adalah tempat berbagai kepercayaan dan agama saling bertemu. Amerika Serikat juga merupakan negara dengan populasi Kristen Protestan terbesar di dunia dan jumlah penganut aliran-aliran Kristen terbanyak di dunia. Meskipun termasuk negara yang menganut paham liberalisme, sebagian besar penduduk Amerika Serikat menganggap bahwa agama berperan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Amerika Serikat adalah negara sekuler sehingga pemerintahan tidak mengakui suatu agama tertentu sebagai agama resminya. Meskipun tergolong sebagai negara sekuler, pemerintahan Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduknya loh. Dasar hukum kebebasan beragama di Amerika Serikat tercantum di dalam amandemen pertama pada Konstitusi Amerika Serikat. Perbedaan budaya religiusitas antara Amerika dan Indonesia. Yang pertama yaitu Amerika merupakan salah satu negara demokrasi liberal dan sekaligus sekuler, yakni menganut prinsip pemisahan antara ruang agama dan ruang negara atau public separation of church and state. 3 konsep sentral diturunkan dari Amandemen 1 yang menjadi doktrin Amerika untuk pemisahan gereja negara. Tidak ada paksaan dalam masalah agama, tidak ada harapan untuk mendukung suatu agama yang bertentangan dengan keinginan seseorang, dan kebebasan beragama mencakup semua agama. Singkatnya, warga negara itu bebas untuk memeluk atau menolak suatu keyakinan, dan dukungan terhadap agama finansial atau fisik harus bersifat sukarela. Dan semua agama sama di mata hukum tanpa preferensi atau favoritisme khusus. Sedangkan dalam konteks kehidupan beragama, di Indonesia tidak mengenal pemisahan antara ruang negara dan ruang publik. Agama bukanlah urusan privat semata seperti di Barat, tetapi aktivitas dan ekspresi keberagamaan juga aktif mewarnai ruang publik, bahkan masuk ke panggung istana dengan fasilitas negara. Dengan kata lain, ruang publik menjadi wilayah yang kadang diperebutkan oleh simbol-simbol negara dan agama. Di sana terdapat rujukan hukum adat, hukum agama, dan hukum positif yang semuanya bisa tumbuh sejalan dan harmonis, tetapi juga potensial menimbulkan benturan dan konflik loyalitas dari warga masyarakat. Selanjutnya yaitu yang kedua, sesuai dengan pernyataan Kotler dan Keller pada tahun 2009 bahwa pengambilan keputusan konsumen dapat dipengaruhi oleh mayoritas agama yang dianut oleh penduduk suatu negara yang memainkan peran penting dalam perilaku konsumen, khususnya yaitu pada perilaku pembelian produk asing yang berasal dari negara berbeda mayoritas agama yang dianut. Oleh karena itu, di Amerika dikarenakan mayoritas penduduknya adalah non-muslim, maka penjualan di negara tersebut lebih banyak menggunakan produk non-halal. Maka minoritas muslimlah yang menyesuaikan untuk memilih produk halal. Sedangkan di Indonesia, dikarenakan mayoritasnya itu adalah umat muslim, maka minoritas non-muslimlah yang menyesuaikan diri dengan memilih restoran yang tertutup dan di depannya bertuliskan makanan non-halal. Nah, yang ketiga, dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya, masyarakat Amerika itu rata-rata lebih mengutamakan apa yang ia mampu, ia senangi, dan ia ingin lakukan tanpa melibatkan nilai agama. Sedangkan masyarakat Indonesia rata-rata dalam mengambil keputusan dalam hidupnya melibatkan nilai agama. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pada masyarakat industri sekuler seperti Amerika, organisasi keagamaannya itu terpecah-pecah dan bersifat majemuk. Di lingkungan masyarakat modern yang kompleks ini, ikatan antara terorganisasi keagamaan dan kehidupan duniawi merupakan sesuatu yang berbeda. Karena itu, agama cenderung dinilai sebagai bagian dari kehidupan manusia yang berkaitan dengan akhirat. Agama tidak dilibatkan dalam berperilaku sehari-hari. Hal inilah yang sering kita lihat dalam nilai budaya Barat, di mana sangat bertentangan dengan budaya Timur. Sedangkan di Indonesia yang menetapkan bahwa setiap warga negara wajib meyakini satu agama, dan dikarenakan mayoritas muslim di mana nilai-nilai budaya Timur sangat lekat, jelas bahwa masyarakat yang taat akan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama dianggap sesuatu yang tabu dan dilakukan secara diam-diam dan tertutup.